Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di 10 Zulhijjah. Kita baru saja melaksanakan ibadah salat hari raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari lebaran hari raya Idul Adha hari ini? Mari kita belajar dan meneladani kepribadian seorang nabi yang mendapatkan titel kekasih Allah atau Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa kemiripan dan keistimewaan yang sama antara baginda Ibrahim alaihissalam beserta Nabi kita, Nabi yang diutus kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam kepemimpinan atau risalah Ibrahim alaihissalam dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat satu syariat, yaitu syariat ibadah kurban. Syariat ibadah kurban. Lalu kemudian kesamaan yang kedua antara baginda Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihissalam adalah mendapatkan titel Khalilullah. Khalilullah yang artinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih kita harus menjadi, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkorban, mengorbankan apa saja atas nama cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika kita menjadi seorang Ibrahim alaihissalam, di mana saat itu sebelum beliau hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur, usia beliau saat itu kurang lebih sekitar 70 tahun. Di usia 70 tahun beliau masih mengidam-idamkan seorang anak atau keturunan, sampai beliau mengadahkan kedua tangannya meminta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak dan keturunan yang saleh. Rupanya doa dari seorang yang saleh, Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan oleh Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kemudian kami berikan berita gembira kepadanya berupa seorang anak yang santun, anak yang soleh, anak yang penyabar. Bagaimana keadaan kita kira-kira ketika saat itu? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, anak kita sudah mulai tumbuh remaja, mampu membantu dan melakukan apa yang sedang kita butuhkan bantuan dari anak kita. Lalu tiba-tiba datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, pencipta kita, untuk menyembelih dan mengorbankan anak kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian ini tentu bukan ujian yang ringan bagi seorang Ibrahim alaihissalam, tetapi masya Allah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, perintah itu pun mampu dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kejadiannya? Hari itu dia mendatangi anaknya, lalu kemudian dia sampaikan, aku bermimpi wahai anakku, aku diperintahkan oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Gimana kira-kira pendapatmu wahai anakku? Lalu anaknya yang penyabar, yang sudah lama dididik untuk taat dan patuh bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan jawaban yang sangat menguatkan pribadi beliau. Ismail lalu menjawab, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku atas izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah di antara hamba-hamba yang sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati jangan sampai harta benda kita, rumah kita, mobil kita, semua yang kita miliki dari harta benda kita menjadi penyebab kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta benda lebih kita cintai daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah
orang-orang yang cintanya kepada materi dan harta duniawi lebih daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu ayat disebutkan fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan berita gembira kepada mereka orang-orang yang mencintai harta mereka daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi para ayah dan para ibu, jangan pernah mengharap anak kita bisa menjadi penyabar. Jangan pernah berharap anak kita bisa menjadi pribadi yang taat dan cinta kepada Allah kalau kita sendiri belum bisa menjadi teladan bagi mereka. Mari kita mulai bagi orang tua menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua, kita beserta anak-anak kita dan keluarga besar kita, menjadi pribadi-pribadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang setia meneladani ibrah-ibrah nilai-nilai kehidupan Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga Allah terima kurban kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.